lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CMB Sekuritas Indonesia. Saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada Kevin Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CMB Sekuritas Indonesia. Oke, apa kabar? Baik, Man. Nah guys, kalau misalkan kemarin kita sudah bahas tentang Bollinger Band. Nah untuk hari ini kita akan langsung tanya Kevin nih, kita mau bahas tentang apa sih? Oke, nah hari ini kita akan membahas terhadap satu indikator yang disebutnya leading indikator, kayak gitu, Man. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang leading indikator. Nah mungkin Kevin bisa jelasin nih ke teman-teman, sebetulnya leading indikator itu seperti apa maksudnya? Nah, indikator ini sebenarnya untuk memberi indikasi terhadap momentum. Jadi momentum itu dibagi menjadi dua, yaitu overbought dan oversold, seperti itu. Nah, apa nih Kev bedanya overbought dan juga oversold? Oke, sebelum bahas terhadap overbought dan oversold, saya menjelaskan dulu ya tentang pergerakan saham. Saham naik itu disebabkan karena adanya permintaan yang cukup besar. Ya, lalu kalau kenapa saham bisa turun itu bisa dijelaskan terhadap penjualan atau penawaran yang cukup besar. Nah, overbought di sini adalah zona overbought dan zona oversold. Di mana ketika pergerakan sahamnya naik itu juga beriringan terhadap pergerakan dari indikator RSI yang masuk ke dalam zona overbought. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika kenaikan saham itu setiap hari meningkat, itu mengindikasikan ada indikator indikator dari RSI itu masuk ke zona overbought seperti itu. Dan juga sebaliknya, kalau sebaliknya ternyata sahamnya turun, nah indikator RSI itu memberikan momentum bahwa si saham ini si garis RSI ini bakal menyentuh zona oversold, seperti itu gambaran. Nah berarti untuk hari ini kita akan membahas indikator RSI ya yang seperti tadi Kevin sudah sebutkan. Oke, nah mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi nih Kev, sebetulnya cara membaca dari indikator RSI ini seperti apa? Nah, untuk cara membacanya ini sangat mudah teman-teman. Nah, kenapa bisa mudah? Karena dari pakar teknikalis itu memberikan informasi bahwa sebenarnya ada beberapa zona. Jadi kalau kita perhatikan nanti ada zona dari titik 0 sampai dengan titik 100. Nah, 70 sampai dengan 100 disebutnya zona overbought. Sedangkan 0 sampai 30 disebutnya zona oversold. Seperti itu gambarannya. Oke, nah berarti teman-teman bisa melihat apakah itu sudah overbought atau oversold dari level yang tadi ya, antara 0 sampai 30 dan juga apakah dia sudah di antara 70 sampai dengan 100. Oke, nah kalau gitu mungkin bisa dikasih contoh langsung nih Kev, sebetulnya cara penerapannya seperti apa untuk RSI ini? Nah, untuk cara penerapannya teman-teman bisa lihat di layar seperti ini. Di depan layar teman-teman itu kalau kita perhatikan ini adalah saham Astra Agrolestari atau ALI. Nah, di bawah ini teman-teman di sini ada volume. Lalu ini yang dimaksud dengan RSI, di mana pergerakannya kalau kita perhatikan sudah berada di zona overbought. Nah, overbought itu yang mana? Yang di atas ini. Itu skala 70 sampai dengan 100. Lalu juga di bawah ini disebut oversold. Ya, itu skalanya 0 sampai dengan 30. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke indikator, terus cari RSI. Nah, terus teman-teman klik, nah hasil seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari RSI itu sebenarnya garis warna merah ya. Garis warna merah ini sudah berada di zona overbought, di mana pergerakannya untuk naik itu agak terbatas dibandingkan sebelum dia belum berada di area overbought. Nah, kisaran di sini nih. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita perhatikan kan untuk ke sini kan agak sedikit ada agak jauh ya dibandingkan udah di area sini. Nah, kalau kita perhatikan kalau seandainya di area sini, ini biasanya permintaan akan jenuh. Ya, di mana kalau permintaan akan jenuh berarti ada namanya penjualan yang cukup signifikan. Nah, kalau penjualan signifikan pergerakannya untuk naik agak terbatas atau bisa jadi swing dulu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membaca dari RSI dari sisi overbought-nya dulu. Nah, sekarang saya akan membahas juga dari sisi oversold-nya, saham Excel. Nah, kalau kita perhatikan, ini dari tanggal 15 Juli sampai dengan 3 Agustus pergerakan sahamnya turun. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga, dari indikator RSI, ini sahamnya, atau maksud saya adalah garisnya, ini juga bergerak juga turun. Ya, sehingga dia menyentuh dengan oversold. Oke, nah pada tanggal 3 Agustus barulah sentuhan oversold terjadi. Di sini mengindikasikan bahwa sisi dari penjualan sudah mulai jenuh. Sehingga ada kemungkinan potensi untuk pembelian cukup terbuka. Dan itu terlihat pada tanggal 4 Agustus terjadi kenaikan yang cukup signifikan juga, ya, di mana secara volume maupun juga secara permintaan adanya level yang
meningkat seperti itu. Dan terlihat pada indikator RSI-nya juga ada peningkatan, ya. Nah, itu kalau kita bicara terhadap oversold maupun overbought. Kembali lagi sebenarnya memang harus dikaji juga dengan indikator-indikator lain. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya untuk Excel sendiri ini juga sudah berada di area oversold, di mana teman-teman harus kombinasikan dengan level support maupun resisten. Nah, ketika level support juga memenuhi, ini bisa jadi ruang untuk spekulasi buy. Namun ternyata kalau misalnya dari hal tersebut belum bisa, teman-teman disarankan untuk hold terlebih dahulu untuk membeli saham Excel. Nah, kalau gitu, misalkan nih Kev, ada case, ternyata garis RSI ini berada di zona overbought. Tapi sahamnya masih bergerak naik. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita membacanya nih? Nah, ketika teman-teman melihat ada case, sahamnya meningkat, terus juga garis RSI-nya juga masuk ke dalam zona overbought. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa pantau secara lebih banyak waktu. Kenapa? Karena gini loh, ketika dari pergerakan RSI masih dalam keadaan sideways, tidak ke overbought, tidak ke oversold, dia masih dalam tanah sideways, begitu juga sahamnya, dan sahamnya meningkat, lalu juga si garisnya RSI juga meningkat, itu harus dilihat secara lebih banyak waktunya ke arah situ. Kenapa? Karena gini, ada dua kemungkinan. Teman-teman bisa akan hold, oh masih ada peningkatan naik nih dengan prediksi teman-teman, atau yang kedua teman-teman bisa taking profit dengan trading plan yang teman-teman sudah kuasai seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum yakin, sebenarnya RSI ini juga bisa dikolaborasikan dengan indikator yang kemarin kita sharing. Yang pertama kita bahas tentang resisten dan support. Apakah resistennya sesuai dengan targetnya teman-teman? Mungkin teman-teman bisa lihat. Atau yang kedua bisa dilihat dari moving average atau simple moving average. Atau kalau teman-teman belum yakin, bisa juga dengan Bollinger Bands, dengan bicara terhadap pergerakan secara trennya. Jadi kalau menurut saya, teman-teman harus bisa melihat juga dari sisi indikator yang lain. Saya sih menyarankan biasanya untuk technicalis, untuk baru yang masuk di technical, itu biasanya saya menyarankan 2 atau 3 saja indikator yang teman-teman pakai kayak gitu. Kalau misalnya itu works, mungkin nanti teman-teman bisa lakukan di kelanjutan dengan saham yang selanjutnya, dengan model yang selanjutnya juga seperti itu. Model trend, uptrend, downtrend, dan sideways. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, berarti kita jangan hanya menggunakan satu indikator gitu ya Mas Kevin ya. Jadi kita bisa lihat juga misalkan mungkin dari segi MA-nya seperti apa, kemudian support resistance seperti apa, kemudian kita lihat dari segi Bollinger Band juga mungkin ya, dan salah satunya bisa menggunakan RSI ini. Oke, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!